juga adalah salah satu lagu Uliye Ngenteni Iya, gitu ya. pokoknya ngover-ngover yang lagu yang waktu itu hit lah. Itu di cover ya. Iya, sama Farel. Oke, kesan apa yang apa namanya Mas Agung rasakan juga dari Farel juga ketika seusai beberapa kali manggung, bisa manggung lah di Dragon Cafe itu? Ya senang sekali soalnya penontonnya itu apa heboh gitu loh. Nah itu yang buat saya semakin apa salut sama sering ke sana lah gitu loh. Setiap ada Farel pasti ada yang video. Itu malam pasti itu ya? Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, netizen dimanapun berada, kebetulan saat ini saya bersama teman-teman tim dari Belarak Koper. Ada Mas Agung yang dikenal sebagai Agung Belarak karena pencetus awal berdirinya sebuah tim Belarak Koper gitu Mas Agung ya. Kalau sebelah samping saya ini Mas Sinyo ya, Mas Sinyo. Kalau Masnya Mas Catur. Mas Catur ya. Jadi ini berempat kebetulan yang sering kali menemani ketika Mas Agung Belarak ini ketika mengajak Farel keluar ya. Tentunya ini selain tim juga tim pengamanan maksudnya menjaga keamanan karena Farel waktu itu masih kecil ya untuk pengawasan. Oke. Salah satu kenangan ternyata selain Mas Agung pernah bercerita, selain dibawa di orang punya gawe Mas Agung ya, untuk ditampilkan walaupun dari uangnya pribadi Mas Agung seolah-olah ini dapat job gitu kan, karena punya ambisi mengenalkan si Farel Prayoga. Nah, kaitannya dengan Farel Prayoga untuk menyambung kembali kisah-kisah yang berserakan sehingga terjadi missing link, terputusnya mata rantai atau benang merah. Kami ingin rangkai kembali, kebetulan para pelaku saksi, ya mohon maaf, ini semua adalah para pelaku saksi, pelaku peristiwa yang tahu dan menjalani langsung ya tentunya. Oke, Mas Agung, kembali ya. Mas Agung kan pernah menyebutkan kalau Farel ini tidak hanya di tempat-tempat wisata sambil latihan, tidak hanya apa namanya orang punya gawe. Kalau sesuai dengan video yang saya terima ini kan Mas Agung juga pernah ngajak ke sebuah kafe ya? Oh iya. Di mana kafe itu? Di Jajak. Di Jajak. Dragon. Benteng Dragon. Benteng Dragon. Oke. Nanti Mas Sinyo ikut waktu itu ya? Oke, nanti saya tanyain sendiri aja nanti. Mas Agung dulu. Mas Agung, alasannya waktu itu apa sih mengajak Farel Prayoga tampil di Dragon? Apa dianggap sudah cukup bisa latihan, terus tampilkan di depan umum, orang banyak lihat atau bagaimana? Iya, apa? Ya memperkenalkan Farel itu biar dikenal banyak orang ya, selain di hajatan ya di kafe. Soalnya kafe kan banyak anak muda, banyak kan ngetes Farel juga dah. Berapa kali saya udah lama berkali-kali, malah sering dulu. Kalau malam minggu sering ke itu Dragon itu. Iya, Dragon itu. Kafe Dragon, Benteng Dragon. Itu namanya itu kalau nggak salah di film Jepang itu ya. Si Dragon. Iya, Benteng Takeshi itu. Benteng Takeshi. Oke, Mas Agung. Selain alasan itu ya, kira-kira tadi disebutkan sering katanya ke Kafe Dragon. Pertama kali tahun berapa sih Mas Agung ngajak Farel itu? Di kafe pertama kali itu awal 2021 habis lebaran itu. Habis lebaran. Ya sampai 2022 ya saya tetap ke sana. Sebelum viral itu ya. Iya, sebelum viral. Artinya sama tujuannya ya, ingin mematangkan Farel itu ya. Bukan sana yang minta ke buat konten apa enggak, saya nyumbang itu. Nyumbang Farel iya. Nyumbang Farel untuk dikenalkan. Iya, Lo nyumbang berarti kan bayar Mas Agung. Iya, tapi itu seolah-olah yang punya kafe itu malah kalau nggak ada job ke sini Mas buat ngeramein itu kafe. Setelah tahu Mas Agung mengenalkan awal diterima dan respon penonton bagus. Bagus. Pihak
pengelola Cafe Dragon kemudian meminta Mas Agung untuk sering-sering mengajak ke sana, begitu maksudnya ya? Dulu nggak ngeluarkan budgetnya berapa lah, nggak usah budget dah, yang penting Farel ini bisa terkenal aja udah bersyukur saya kan. Begitu ya. Iya, dulu karena waktu itu bukan siapa-siapa iya, bukan pastinya ya. siapa-siapa ya. Itu setelah pertama kali diajak ya Farel Prayoga ke Cafe Dragon ini bersama tim Lara Koper ini, kira-kira Mas Agung kesan yang disampaikan oleh Farel ke Mas Agung itu seperti apa? Apakah dia itu merasa diuntungkan, terus merasa berterima kasih, terus kepingin lagi ke sana atau bagaimana? Ya pertama awal ya kayak ragu kayak Farel kan. Terus ke sana pertama, terus kayak Farel itu malah ngajak besoknya, ayo Mas ke sana lagi kalau malam minggu gitu loh. Itu di sana banyak anak-anak, banyak yang awal Farel itu banyak, maksudnya ya anak-anak ini sebagian. Tim Blarak juga ada teman-teman yang lain gitu ya. Dari sana pas pertama manggung langsung disorai. Gitu ya, dapat orang applause. Iya. Setiap Farel nyanyi pasti. Padahal pertama grogi ya. Iya, grogi gitu ya pertama Farel, ya. Karena menghadapi orang banyak pastinya ya. Terus ketika Farel bilang ngajak ke Mas Agung ke sana lagi, apa tanggapan Mas Agung? Ya, pokoknya gini loh. Pokoknya ngamen itu kan saya kan ntar kalau ayahnya ngamen saya aja kan nggak enak, saya longgarnya Farel aja. Oh gitu. Pas sampean longgar ya ayo ke sana malam minggu. Intinya dicarikan peluang di saat Farel itu benar-benar luang gitu ya. Lagu apa yang mungkin diingat oleh Mas Agung yang paling disuka Farel ketika menyanyi di Dragon itu? Tahu Tatu itu pertama kali. Tahu Tatu ya. Iya, Tahu Tatu. Tahu Tatu. Tapi saya lihat di sini juga menyanyikan lagu Uli Ngenteni itu di salah satu video yang saya. Iya, itu cuma latihan di luar kafe, bukan di manggung itu, di luarnya itu. Gitu. Pas isian awal sebelum tampil ya. Bersama pemain keyboardnya ya. Iya. Oh gitu. Maksudnya untuk menyesuaikan nada, untuk isi karena lagu baru kan, belum direkod kan. Atau memang itu untuk ngisi untuk berikutnya. Ngisi untuk berikutnya. Oh gitu. Ya karena kalau sesuai dengan video yang saya terima kan pernah ini juga adalah salah satu lagu Uli Ngenteni gitu ya. Pokoknya ngover-ngover yang lagu yang waktu itu hit lah. Itu di cover ya. Iya, sama Farel. Oke. Kesan apa yang Mas Agung rasakan juga dari Farel juga ketika seusai beberapa kali bisa manggung lah di Dragon Cafe itu? Ya senang sekali, soalnya responnya penonton itu heboh gitu loh. Nah itu yang buat saya semakin salut sama sering ke sana lah gitu loh. Setiap ada Farel pasti ada yang video. Itu malam pasti itu ya? Malam. Padahal kan jarak dari sini ke sana lumayan loh. Lumayan. Ada kurang lebih 15 hingga 20 kilo loh. Iya. Dari sini PP udah berapa itu? Iya. Dari rumahnya Farel juga agak lumayan jauh. Dorong senang itu. Oke. Ada lagi mungkin Mas Agung, apa pengalamannya itu? Sebelum saya wawancara Mas Inyo ini. Pengalaman pengalaman saya yang pas terakhir kali saya bikin konten di sana, yang terakhir sama Farel itu ngecat saya yang Dragon itu, yang punya Dragon, kok nggak pernah kesini. Oh gitu. Ya, saya nggak ngungkap kalau ada apa-apa, nggak. Ada masalah ya. Artinya benar. Ketika yang punya Dragon ngecat ke Mas Agung, tanya kenapa Mas Agung nggak pernah lagi bawa Farel ke Dragon itu. Apakah ini berhubungan setelah viralnya siapa Farel atau bagaimana? Iya mungkin, kayaknya gitu. Soalnya waktunya kapan itu? Waktunya pas sebelum ke istana Farel itu. Terakhir saya ke sana, terus lihat saya langsung nyapa, sharing-sharing lah gitu. Yang punya itu. Sharing-sharing. Sekarang berapa Farel ini? Kalau saya nggak tahu, itu orang tuanya. Kan udah sebelum ke istana itu. Itu ngira yang berwenang adalah Mas Agung. Iya, mungkin ya. Soalnya kan tiap hari sama aku terus Farel itu. Waktu itu ya. Sampai segitunya perjuangannya. Iya, tahu. Ada nggak kenangan yang mungkin sampai sekarang terkesan antara sampean dengan Farel waktu di Dragon itu? Ya. Untuk mengingatkan Farel maksudnya itu. Ya kesannya ya
dulu kan Farel yang ngajak gitu loh, yang ngajak ke situ lagi. Oke. Terus kesannya ya itulah aplaus dari orang-orang yang heboh penontonnya itu loh. Sekarang itu masih ya, membekas ya. Membekas ya. Hebohnya orang-orang itu loh. Oke, sekarang saya tanya ke Mas Sinyo nih. Iya. Mas Sinyo, bener Mas Sinyo waktu itu ngawal siapa namanya? Mas Agung Blarak ketika membawa Farel ke Dragon Cafe itu. Pernah saya ke sana itu. Pokoknya dulu itu ya jaket saya mesti dia pakai. Soalnya dia dari rumah itu kadang nggak bawa jaket gitu. Soalnya gimana? Dinginan soalnya anak kecil kan. Ya udah, Rel, pakai ini aja. Kasihan kamu dingin. Masnya nggak pakai, nggak usah dah, kamu aja yang pakai gitu aja. Kasihan soalnya anak kecil. Oh, itu maksudnya ketika perjalanan jemput Farel menuju ke kafe, ya. Si Farel nggak pakai jaket. Nggak pakai jaket. Terus Mas Sinyo jaketnya dilepas, dikenakan oleh si Farel. Seperti itu maksudnya ya. Farel. Gimana perasaan Farel ketika Mas Sinyo ngalah demi Farel dalam perjalanan, jaketnya dikenakan si Farel saya itu? Salutnya sama si Farel tuh ya masih mikirin sama saya, kakaknya gimana, nggak kedinginan juga, nggak usah Farel, kamu aja, kamu masih kecil. Saya gituin. Ya udah dipakai sama Farel. Pokoknya istilah kata Jawanya tak kempit. Iya, tak kempit. Farelnya di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah ya. Iya, biar nggak kedinginan. Nanti boncengan depan dan nyetir sampai di belakang. Iya. Jaketnya dikenakan ke Farel. Iya. Itu kesan banget ya. Terkesan banget. Habis itu nyampe di sana itu di Farel, Rel, kamu mau pesan menu apa? Nggak usah Mas, es teh aja. Loh, kadang air putih. Kadang air putih. Dia tuh bangganya saya itu dia nggak terlalu pesan yang aneh-aneh. Istilahnya nggak cerebombenyo, nggak kemaruk lah ya. Enggak. Sederhana juga berarti. Sederhana juga. Dan ngerti dengan siapa yang ngajak itu. Iya. Nggak mau ngerepotin. Mau ngerepotin. Itu sifat baiknya Farel memang di situ ya. Terus jam berapa Mas Sinyo ingetnya pemberangkatan dari rumahnya Farel jemput menuju ke kafe Dragon Jajak itu? Jam 7. Jam 7. Pulangnya kira-kira? Jam 10. Jam 10 ya, jam 10 lewat berarti ya. Iya. Itu waktu itu memang janjian udah pamit ke orang tuanya pastinya. Udah izin. Izinnya waktu itu ada siapa? Bapak ibunya? Bapak ibunya. Soalnya mau berangkat itu yang nyiapin bajunya itu kan bapak ibunya gitu. Oh gitu. Sangat mendukung waktu itu ya. Sangat mendukung. Rel pakai baju ini aja, Rel. Gitu. Habis itu ya pakai sepatu juga. Rel pakai sepatu aja dah. Masa kemarin soalnya pakai sandal. Iya gitu. Jadi nggak enak ya. Nggak enak. Sampai ngomong sandal saya sampai nggak enak pakai sandal saya ini sekarang ini. Ya saya juga pakai sandal. Gitu. Netral. Apa kenangan Mas Sinyo terhadap bolak-balik datang ke Dragon bersama Farel Prayoga? Pokok kesannya saya itu waktu itu ya, waktu pas Farel nyanyi itu ya. Pertama waktu penyanyi lain itu nyanyi, penonton itu biasa megang HP sendiri biasa, ini cuma cuek lah katakan. Waktu Farel nyanyi ke atas panggung, HP penonton itu semua megang HP, nyoting semua ke Farel. Salutnya saya gitu, terkesan buat saya itu. Artinya Farel ketika nyanyi tampil udah luar biasa. Luar biasa, powernya itu kuat dia. Dan karismanya juga memang kuat ya. Kuat, pokoknya powernya kuat dia. Nah, setelah tahu sekarang Mas Sinyo ini kan bolak-balik sama Farel, mendampingi Farel sama tim Blarak Koper tentunya ini ya. Setelah Farel sekarang ternyata berhasil viral, bangga enggak? Ya bangga sekali saya. Gitu ya. Setidaknya saya pernah ada di kehidupan dia. Di masa lalu. Ketika berjuang nol ya. Nol. Iya, nol ya. Kira-kira menurut sampean masih ingat nggak Farel ke sampean itu? Ya masih kayaknya. Kayaknya. Menurut mata batin. Mata batin aja. Ya. Ini kalau menurut ilmu tertinggi di dunia kamu rusak wisi diwarah ya. Berarti yakin ya, yakin pokoknya Farel masih ingat gitu ya. Ingat. Gitu ya. Soalnya waktu itu dia pesenin makanan apa itu dia nggak terlalu muluk-muluk dia. Orangnya sederhana dia. Cuman masih terkungkung oleh sebuah lingkungan kemungkinan itu. Kemungkinan itu jadi ya. Bisa jadi gitu Mas Agung ya. Karena lingkungan yang mengharuskan dia tidak mengenali lagi orang-orang yang pernah ada di
samping dia, yang mendorong, mendampingi dan lain sebagainya masa-masa berjuang sulit dulu itu ya. Ada lagi mungkin Mas Agung? Apa? Enggak. Pesan mungkin. Udah cukup segitu. Oke, udah cukup ya. Iya. Mas Sinyo ada mungkin? Ada. Mungkin catatan. Udah. Mas Satur mungkin? Oke pemirsa, netizen dimanapun berada, kenangan yang begitu manis telah kami rangkaikan kembali sesuai tadi di balik makna missing link, yaitu terputusnya mata rantai atau benang merah. Nah ini mudah-mudahan juga menjadi bagian dari apa yang sudah dulu terjadi, dialami oleh teman-teman tim Blara Koper, karena masih banyak kan kenangan-kenangannya. Nanti satu persatu akan kita ungkap, bukan untuk semata-mata bahasanya mengungkit, enggak, tapi ini memang harus kami ungkapkan kepada masyarakat supaya tahu bahwa Farel Prayoga yang kini cukup tenar, bagaimana susah payahnya dulu berjuang dan sekarang menuai hasil. Itulah kebanggaan dari teman-teman tim Blara Koper itu. Gak sia-sia berjuang, Farel sekarang menikmati sebuah kejayaan begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Inyo, terima kasih Ya, Mas Agung, Mas sama-sama. Catur. Yang penting sehat. Amin. Monggo kopi cari. Oh ya, nggih. Monggo diunjuk nggih, ngopi sih.